Cerita dimulai dengan terjadinya perampokan bank di abad 22 yang dilakukan oleh sebuah robot. Scene berpindah di rumah Nobita yang sedang menyentil-nyentil hidung bulat Doraemon yang mirip candil berwarna merah, yang membuat Doraemon terbangun dari tidurnya. Kemudian makan dorayaki. Nah, saat Nobita mencari kelereng merah untuk menyelesaikan hadiah yang dibuatnya untuk Doraemon, tak sengaja Nobita terjatuh mengenai Doraemon, sehingga dorayakinya jadi penyet. Jadilah mereka bertengkar. Kebetulan Doramin datang untuk menjemput kakaknya periksa. Doraemon yang masih marah pun pergi sambil bilang kalau dia nggak mau lagi tinggal dengan Nobita, yang membuat Nobita sedih. Apalagi hari ini ulang tahun Doraemon yang ingin dirayakannya. Karena itu, Nobita meminta Dorami untuk membujuk Doraemon bersamaan dengan kedatangan mereka ke abad 22. Terjadilah aksi pengajaran tersangka perampokan bank bernama Denja. Mobil yang dikendari Denja kecelakaan saat menghindari seekor anjing di tengah jalan. Dorami membujuk Doraemon agar berbaikan kembali dengan Nobita. Semulangnya nanti dari pemeriksaan. Tapi setelah sampai di rumah sakit, Doraemon yang ketakutan diperiksa segera menggunakan tali pengganti agar bertukar tubuh dengan Dorami. Sayang rencananya enggak berhasil. Mau nggak mau, Doraemon tetap harus diperiksa. Dokternya aja sampai kewalahan. Menangani Doraemon yang terus memberontak. Terpaksa Doraemon dibius agar tenang untuk mempermudah pemeriksaan. Kemudian datanglah pihak kepolisian yang membawa robot Denja. Akibat kecelakaan itu, Denja berada di satu ruangan dengan Doraemon. Karena keadaan darurat, Denja harus segera dioperasi. Tapi polisi tidak memperbolehkan ikatan pengamannya dibuka. Karena buronan itu sangat berbahaya. Nah, ketika mereka sedang mempersiapkan peralatan operasi, Denja terbangun, meraih tali pengganti di kantong Doraemon untuk pertukar tubuh. Setelah tubuhnya tertukar dengan Doraemon, Denja kemudian keluar dari ruang pemeriksaan saat berjalan. Dorami pun memanggilnya. Awalnya tak mengenali Dorami, tapi setelah menggunakan data informasi dan dia jadi tahu jika Dorami adalah adik Doraemon. Juga tentang Nobita, mereka pun berencana pulang ke tempat Nobita. Sementara Doraemon yang kini berada di tubuh Denja begitu kaget melihat tubuhnya dalam keadaan terikat, juga adanya pasukan polisi yang menjelaskan bahwa dia akan dimasukkan ke penjara robot selama ratusan tahun. Apalagi semua senjata yang ada di tubuhnya telah dilepaskan, sehingga nggak akan bisa lari lagi. Doraemon berusaha untuk bicara tapi nggak bisa. Rupanya fungsi bahasanya telah rusak. Tak ada pilihan lain, Doraemon terpaksa melepaskan diri dari alat pengaman dengan menggunakan kekuatan tubuhnya. Ditambah lagi, tubuhnya enggak mempan dari tembakan peluru polisi. Malah tembakannya mengenai salah satu senjatanya, sehingga terjadi ledakan. Doraemon memanfaatkan situasi itu untuk segera para polisi mengamankan dan mengepung rumah sakit untuk mencegah buronan kabur. Doraemon dapat lolos dari polisi yang mencoba menangkapnya. Dan kini dia berada di ruang kendali rumah sakit. Dengan melihat rekaman video, Doraemon jadi tahu nih jika robot Denja telah menukar tubuhnya dengan menggunakan tali pengganti di kantong Doraemon.
diselidiki lebih lanjut, Denja yang kini jadi Doraemon telah bertemu dengan Torami. Pertujuan untuk pulang ke rumah Nobita karena itu Doraemon harus pergi ke sana. Nah, untuk mengelabui petugas, Doraemon menyembunyikan kepalanya dan berjalan menggunakan tangannya. Berbaur dengan robot lain agar bisa keluar dari rumah sakit tanpa ketahuan. Sementara Denja yang saat ini di rumah Nobita terlihat sangat berbeda dengan sikap keseharian Doraemon. Nobita pun sampai curiga. Nah, agar identitasnya tidak terbongkar, Denja mencoba bersikap baik layaknya Doraemon, seperti memakan kue dorayaki pemberian Nobita sebagai permintaan maafnya. Pada Denja nggak suka makan yang manis-manis, jadinya terpaksa Denja melakukannya. Anehnya lagi saat Giant dan Sunio mengajak mereka bermain bisbol, bukannya menolak, tapi Doraemon bersemangat banget untuk ikut. Jadi heran kan Nobita, sejak kapan ya Doraemon suka main bisbol daripada makan dorayaki? Beralih ke Doraemon setelah aman dari jangkauan polisi, Doraemon segera keluar dari persembunyiannya, menuju ke tempat Suwasi. Kebetulan Doraemon dan Suwasi sedang menyaksikan berita tentang perampok Denja yang melarikan diri. Ketika sedang ditahan di rumah sakit. Nah, saat Suwasi ingin menutup jendela, mereka dikagetkan akan penampakan Denja di luar. Langsung Suwasi menghubungi polisi karena tak bisa bicara. Doraemon menggambar wajahnya di kertas kardus, memakainya sebagai topeng dan mulai menarik berharap bisa menjelaskan bahwa dia adalah Doraemon. Sayang polisi telah datang mengepungnya. Doraemon berusaha melarikan diri dan jatuh ke dalam truk sampah. Di antara tumpukan sampah, Doraemon menemukan sabuk warna sehingga ada harapan nih untuk bisa pergi ke abad 21 menemui Nobita. Akan tetapi setelah dicoba, sabuk waktu itu sudah tidak berfungsi lagi. Di saat Doraemon sudah merasa putus asa, tanpa sengaja dia menemukan sebuah kelereng merah yang mengingatkannya pada Nobita, membuatnya kembali bersemangat untuk mencoba memperbaiki sabuk waktu. Alih ke Denja yang senang banget bisa bermain baseball bersama Nobita dan teman-temannya, saking hebatnya, Denja mendapat sorakan semangat penonton. Berbeda dengan Nobita yang payah banget mainnya, membuat yang lain jadi malas melihatnya. Terutama Giant nih, yang kesal banget sama Nobita. Pada akhirnya selesai juga. Doraemon memperbaiki sabuk waktunya, namun ketika dicoba masih tak berfungsi dengan baik. Sayang polisi sudah menemukan jejaknya dan menangkap Doraemon. Saat itu juga tiba-tiba sabuk waktu berfungsi yang membawanya ke abad 21. Sementara polisi hanya mendapatkan topeng wajah Doraemon. Atas kemenangannya bermain bisbol, semua mengeluk-elukan Denja. Nah, agar Nobita tak kalah lagi, maka Denja bersedia mengajarinya main bisbol. Setelah beberapa kali mencoba, bisa juga Nobita memukul bolanya hingga jauh. Saking senangnya Nobita memeluk Denja sebagai ungkapan terima kasihnya.